Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Telaah Historis Surah Al-Fat ayat 29, Benarkah Muslim harus bersikap keras kepada non-Muslim? Saya akan memulai presentasi ini dengan menampilkan sebuah fakta keniscayaan pluralitas agama di Indonesia. Kita tentu sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara plural. Salah satu bentuk kepluralannya adalah dari aspek agama yang dianut dan diyakini oleh penduduknya. Setidaknya ada 6 agama yang telah mendapatkan legal secara resmi dari negara, yaitu adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Warga negaranya pun diberikan kebebasan memeluk agamanya masing-masing. Nah, berdasarkan ini, maka warga negara Indonesia menghadapi sebuah keniscayaan pluralitas agama dalam kehidupan sehari-harinya. Semisal tetangga, mitra kerja, bahkan teman sekampus yang beda agama, itu adalah realitas yang tak dapat disangkal dalam kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia. Namun meskipun demikian, masih saja ada oknum dari Islam sendiri yang bersikap keras atau bahkan bersikap diskriminatif kepada non-Muslim. Hal itu biasanya dipelopori oleh kelompok-kelompok radikal konservatif yang memahami ayat Al-Quran dan hadis secara serampangan dan tekstual. Di antara dalil yang mereka gunakan untuk menjustifikasi sikapnya ini adalah surah Al-Fat ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Artinya, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras kepada orang-orang kafir sementara mereka saling mengasihi antar sesamanya. Ayat ini oleh mereka dijadikan sebagai bentuk justifikasi sikapnya yang bersikap keras dan diskriminatif kepada non-Muslim. Ungkapan asyidda 'alal kuffar dalam ayat itu dipahami secara mutlak bahwa Muslim harus bersikap keras kepada non-Muslim. Saya rasa pemahaman seperti ini akan menimbulkan gesekan sosial di tengah warga negara Indonesia yang majemuk dan juga akan mengancam eksistensi sebuah negara karena akan menimbulkan perpecahan antar umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, saya akan mengkaji surah Al-Fat ayat 29 ini setidaknya berfokus pada 2 hal. Yang pertama adalah ingin mengkaji latar belakang historis kenapa dan kapan ayat ini turun. Kemudian poin yang kedua adalah akan menghadirkan beberapa penafsiran ulama terkait dengan siapakah yang dimaksud dengan alladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Apakah itu berlaku secara umum, mencakup seluruh umat Muslim? Oke, masuk kepada poin yang pertama tentang latar belakang historis turunnya ayat. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa ayat asyidda 'alal kuffar itu merupakan ayat terakhir dari surah Al-Fat. Maka dari itu penting kita memahami surah ini dari awal ayat hingga akhir ayat agar pemahaman kita tidak sepotong-sepotong terkait dengan ayat terakhir ini. Setelah saya mengecek beberapa kitab tafsir, rasa-rasanya semua mufassir sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perjanjian Hudaybiyah. Artinya, surah Al-Fat dari awal hingga akhir ayat turun berkaitan erat dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka dari itu, saya merasa penting untuk mengulas sedikit sejarah perjanjian Hudaybiyah agar kita mengetahui seperti apa keadaan waktu itu. Perjanjian Hudaybiyah ini bermula dari niat suci Rasulullah beserta 1.500 rombongannya yang ingin melaksanakan ibadah umroh ke Mekah. Namun setelah perjalanannya sampai di sebuah tempat yang bernama Usfan, Rasulullah didatangi seseorang yang mengabarkan bahwa kaum kafir Quraisy Mekah telah mengetahui perjalanan Rasulullah ini dan mereka bermaksud menghadang dan memerangi rombongan Rasulullah. Mendengar kabar ini, Rasulullah kemudian memutuskan untuk tinggal sementara di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah, kemudian mengutus Sayyidina Utsman supaya dia berangkat ke Mekah untuk melakukan perundingan dengan pihak kaum kafir Quraisy
Mekah dan memberitahukan tujuannya yaitu untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun setelah Sayyidina Utsman sampai ke Mekah, ternyata Sayyidina Utsman disandra oleh pihak kaum kafir Quraisy Mekah. Bahkan terdengar desas-desus bahwa Utsman telah mati terbunuh. Mendengar kabar ini, Rasulullah kemudian mengambil tindakan, mengajak seluruh rombongannya melakukan baiat janji setia, semisal nanti terjadi peperangan, mereka tidak akan lari dari peperangan dan akan berperang hingga titik darah penghabisan. Ternyata upaya yang dilakukan oleh Rasulullah ini membuahkan hasil, sehingga kaum kafir Quraisy Mekah merasa gentar dan kemudian mengembalikan Sayyidina Utsman kepada kaum muslim, dan mereka mengutus Suhail bin Amr untuk melakukan perundingan dengan Rasulullah. Nah, di tempat yang bernama Hudaybiyah inilah terjadi perundingan antara kaum muslim yang diwakili oleh Rasulullah SAW dengan pihak kaum kafir Quraisy Mekah yang diwakili oleh Suhail bin Amr. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian damai Hudaybiyah. Di antara poin yang dihasilkan dari perjanjian ini adalah bahwa mereka berdamai untuk tidak melakukan peperangan, artinya melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian poin yang lain adalah bahwa ketika semisal ada orang Mekah berangkat ke Madinah untuk bergabung dan masuk Islam tanpa ada izin dari walinya, maka mereka harus dikembalikan. Sebaliknya, ketika ada orang Madinah pergi ke Mekah, maka dia tidak harus dikembalikan. Menyikapi hasil perjanjian Hudaybiyah ini, ternyata para pembesar kaum muslim yang hadir pada perjanjian Hudaybiyah itu tidak legowo dengan isi perjanjian Hudaybiyah ini. Karena mereka menganggap bahwa hasil perjanjian ini nampak merugikan kaum muslim. Orang yang paling keras menentang perjanjian Hudaybiyah ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, dalam konteks seperti inilah surah Al-Fat ayat 29 diturunkan. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang siapa yang dimaksud dengan alladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Setidaknya di sini saya menemukan 3 pendapat ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quran. Pendapat yang pertama menurut jumhur bahwa asyidda 'alal kufar itu merupakan sifat sahabat Rasulullah secara umum. Pendapat kedua dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa asyidda 'alal kufar itu adalah untuk menggambarkan sifat para sahabat Rasulullah yang hadir dalam perjanjian Hudaybiyah saja. Pendapat yang ketiga lebih spesifik lagi, ini juga dari Ibnu Abbas, bahwa asyidda 'alal kufar itu secara khusus menggambarkan sifat Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar lah yang paling menentang keras hasil perjanjian Hudaybiyah ini. Nah, dari pemaparan tadi kita menjadi tahu bahwa surah Al-Fat ayat 29 ini turun dalam suasana konflik penuh ketegangan dan juga memanas akibat dihalang-halanginya kaum muslim melakukan ibadah umroh ke Mekah. Tentu menurut Ibnu Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, ini merupakan tindakan yang seharusnya, merupakan hal yang wajar ketika muslim pada saat itu bersikap keras kepada kaum kafir Quraisy Mekah. Kemudian melihat konteks Indonesia saat ini, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang sudah dipenuhi dengan kedamaian, dipenuhi dengan ketenangan, tidak ada suasana konflik, tidak ada kondisi memanas, dan tentu itu berbeda dengan konteks dulu pada saat perjanjian Hudaybiyah. Maka dari itu kemudian saya berkesimpulan bahwa menerapkan surah Al-Fat ayat 29 dalam konteks saat ini itu merupakan tindakan kurang tepat, karena konteks dulu dan konteks saat ini jauh berbeda. Itu artinya muslim tidak seharusnya bersikap keras kepada semisal tetangga, kolega, ataupun teman sekampus yang non-muslim, karena sejatinya tidak ada agama yang mengajarkan bersikap keras kepada non-muslim. Alih-alih sebagai agama yang garang dan menakutkan, Islam adalah
agama yang mencintai kedamaian. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.